ada sesuatu yang paling berharga dan hakiki dalam kehidupan. Ada 3. Yang pertama apa? Dapat mencintai, dapat iba hati, punya rasa kasihan. Dan yang ketiga, dapat merasai kedukaan. Tanpa semua itu, maka kita tidak lebih dari benda. Jadi kamu masih bisa kasihan, masih bisa nangis, masih bisa mencintai, berarti masih manusia. Kalau jatuh cinta sudah tidak bisa, nangis tidak bisa, kasihan tidak bisa, hati-hati jangan-jangan sudah membatu hatimu. Mungkin kamu pernah dikecewakan sehingga sekarang tidak bisa mencintai lagi. Pokoknya peduli amat dengan perempuan, atau yang perempuan peduli amat dengan laki-laki. Atau sudah gak bisa nangis lagi, gak bisa kasihan lagi. Lihat orang menderita, saya gak kasihan Pak, saya lebih menderita Pak. Misalnya tidak bisa merasai dukanya orang lain. Ini kan kita sering ditempa oleh pengalaman hidup sampai-sampai kehilangan kelembutan hati, kehilangan sisi paling dasar kemanusiaan, mencintai, iba hati, kedukaan. Berbahagialah orang yang masih mempunyai rasa cinta, yang belum sampai kehilangan benda yang paling bernilai itu. Kalau kita kehilangan itu, maka absurdlah hidup kita. Jadi C juga bisa bikin kalimat cinta yang bagus. Dia sebenarnya punya banyak puisi, hanya malam ini tidak kita bawa. Beberapa potongan puisinya yang saya bawa. Jadi ternyata memang kuncinya hidup itu cinta. Kenapa tadi harus berjuang? Ya karena cinta tanah air, cinta pada manusia dan kemanusiaan. Kalimat yang kedua membuktikan itu. Saya mimpi tentang sebuah dunia di mana ulama, buruh, dan pemuda bangkit dan berkata, stop semua kemunafikan, stop semua pembunuhan atas nama apapun. Tak ada lagi rasa benci pada siapapun, agama apapun, ras apapun, dan bangsa apapun. Dan melupakan perang dan kebencian, dan hanya sibuk dengan pembangunan dunia yang lebih baik. Ini mungkin juga tidak cuma mimpinya Ji, tapi juga mimpi kita semua. Di situ secara spesifik disebut ulama, buruh, dan pemuda, karena kunci-kunci ada di sini. Ulama ini elit-elit yang paling dipercaya oleh masyarakat. Buruh simbol dari masyarakat biasa, rakyat biasa yang jumlahnya paling banyak. Dan pemuda adalah simbol dari semangat dan gairah masa depan. Maka katanya tiga klaster ini bangkitlah semua, kemudian nyatakan untuk menghentikan semua kemunafikan, semua pembunuhan atas nama apapun. Jadi apapun jenisnya pembunuhan jelek, tidak usah dibahas lagi. Siapa yang bunuh, alasannya apa, dasarnya apa, pokoknya semua pembunuhan itu jelek atas nama apapun. Maka ketika PKI membunuh jenderal-jenderal, dia kritik dengan keras. Sebaliknya juga ketika zaman itu pemerintah membantai banyak anggota PKI, ini kan semacam balas dendam, itu juga bagi jelek. Mulailah kita biasakan untuk tidak membenci siapapun, agama apapun, ras apapun, dan bangsa apapun. Lupakan perang, lupakan kebencian. Nah, ini sebenarnya mimpi kita semua. Kalau bisa kita wujudkan ini, dunia ini akan indah. Makanya ketika berhadapan dengan Bung Karno, dia bilang, sebagai manusia, saya kira saya senang pada Bung Karno, tetapi sebagai pemimpin tidak. Itu namanya orang kritis.
Ya, di sisi beliau sebagai manusia biasa saya banyak cocoknya, karena ini juga pernah diundang ke istana, pernah ngobrol juga. Tapi ada banyak kebijakan Bung Karno yang dia tidak cocok. Jadi ini dasarnya kemanusiaan ada di sini yang ingin diperjuangkan oleh Ji. Nah, ini juga bagian dari kemanusiaan. Ada kalanya tadi di depan saya bilang dia juga manusia biasa, dan dia memang inginnya jadi manusia biasa. Kadang-kadang juga ada lelahnya, sekali-sekali juga ingin bergurau, ingin ngobrol, ingin santai. Sampai ketika dia bilang, saya tidak tahu mengapa saya merasa agak melankolik malam ini. Saya melihat lampu-lampu kerucut dan arus lalu lintas Jakarta dengan warna-warna baru, seolah-olah semuanya diterjemahkan dalam satu kombinasi wajah kemanusiaan. Semuanya terasa mesra tapi kosong, seolah-olah saya merasa diri saya yang lepas dan bayangan-bayangan yang ada menjadi puitis sekali di jalan-jalan. Perasaan sayang yang amat kuat menguasai saya. Saya ingin memberikan sesuatu rasa cinta pada manusia, pada anjing-anjing di jalanan, pada semua-muanya. Ini momen-momen khusus. Setiap orang sebenarnya punya ini. Ketika merasa melankolis, ketika merasa mungkin tersentuh, biasanya momen ini muncul. Rasakan itu untuk hidupmu sendiri-sendiri. Syukur-syukur bisa sampai titik yang paling akhir itu. Bayangkan bahwa semua yang ada di sekelilingmu kamu cintai. Apakah itu orang, apakah itu binatang, bahkan termasuk visualkan orang yang kamu benci di kepalamu dan bilanglah bahwa aku mencintaimu. Cintai semuanya. Bayangkan siapapun yang menurut kamu pernah bermasalah denganmu, yang kamu sudah sumpah tidak akan memaafkan, sekarang tampilkan dia dan ku maafkan dan ku sayangi engkau. Sayangi semuanya, akan lebih menenteramkan hidupmu, akan lebih membuat hidupmu ringan. Dan momen ini pernah dialami oleh Gi. Mungkin ketika dia sedang sangat lelah, dia sudah ingin mencintai semuanya. Jadi ini kamu ciptakan sendiri momen ini. Ya kalau yang biasa-biasa mungkin kamu mudah, saya cintai semua yang hadir malam ini, itu gampang. Tapi membayangkan orang yang kamu benci, yang kamu hadirkan di kepalamu, dan bilanglah padanya dalam visualmu saja, aku maafkan engkau dan aku cintai engkau. Itu biasanya berat. Sopo wis musuhmu, saya tidak tahu. Mungkin orang tertentu atau kelompok tertentu atau hal tertentu, silahkan sampaikan bahwa kamu mencintainya. Ya, mencintai itu bukan berarti nanti tidak kritis lagi. Justru orang mencintai itu dia, kayak sering saya bilang kan, ada care, ada responsibility, ada respect. Kalau kamu cinta pada seseorang, ketika yang kamu cintai membahayakan dirinya, merusak dirinya, kan kamu harus care juga, peduli, jangan sampai dia rusak, jangan sampai dia kacau. Jadi bukti cintamu adalah kamu peduli terhadap situasinya. Jadi ketika kamu mengkritik dia, bukan karena kamu benci, tapi karena kamu sayang. Hari ini yang hilang itu. Yang kamu kritik adalah yang kamu benci. Maka dasarnya kritik itu kebencian, maka keluarnya biasanya menyakitkan yang dikritik. Cari momen ini ya, cari momen untuk engkau cintai semuanya. Kalau semuanya bisa kamu cintai, maka pribadi pecinta akan lahir dan kamu akan lebih mudah dekat sama Yang Maha Cinta. Selama masih ada kebencian dalam dirimu terhadap makhluknya, akan tidak mudah bagimu untuk dekat pada Khalik. Itu materi cinta ilahiyah. Kalau ini yang tentang humor, ada di catatan harian itu saya lihat ada bagian humor.
Katanya Ji, lelucon-lelucon ini membuat dunia tetap segar. Ini sebenarnya mengafirmasi kemarin ketika kita ngaji humor. Itu ada debatnya orang Mesir sama orang Arab sama orang Israel. Orang Mesirnya mau sombong, ente tahu enggak Sungai Nil itu mana yang gali, katanya orang Mesir. Dijawab oleh orang Arab, ente juga enggak tahu Laut Merah itu mana yang menyebuh. Terus terakhirnya malah orang Israel, iya tapi lu juga nggak tahu Laut Mati gua yang bunuh. Itu kan dagelannya wong pinter kan beda ya kualitasnya. Kita juga butuh humor. Saya yakin juga sosok-sosok seperti Ji, karena hidupnya bareng-bareng sama-sama mahasiswa, anak-anak muda, pasti banyak guraunya, pasti juga banyak humor-humornya, meskipun kadang-kadang juga serius. Oke, lanjut. Ini yang diprihatinkan oleh Ji. Kenapa bangsa kita sudah terlalu sering bermain dengan darah? Saya sadar betapa sulitnya untuk menanamkan kembali rasa hormat manusia-manusia Indonesia yang dibesarkan dalam suasana mass murder ini terhadap hidup. Bagi saya kehidupan adalah sesuatu yang agung dan mulia. Mass murder itu pembunuhan massal. Kakek nenek kita dulu agak terlalu akrab dengan bunuh-bunuhan. Itu mungkin mempengaruhi mental, mempengaruhi DNA kita, sehingga kadang-kadang kita anggap kematian pembunuhan itu hal yang biasa. Padahal Al-Quran sendiri kan bilang bahwa barang siapa membunuh satu nyawa tanpa hak, tidak ada alasan yang bisa dibenarkan, maka dia seperti membunuh seluruh umat manusia. Dan Ji melakukan penelitian di Bali bagaimana anggota-anggota yang dulunya PKI dibantai habis-habisan. Setelah mungkin sebelumnya yang dianggap PKI juga banyak melakukan pembunuhan-pembunuhan. Akhirnya memori kita semua isinya adalah pembunuhan demi pembunuhan. Yang ini agak menyulitkan, katanya Ki, membangun kesadaran tentang, kalau bahasa baratnya, human dignity, bahwa manusia itu mulia. Kehidupan ini sesuatu yang harus dihargai, dimuliakan, kehidupan siapapun. Dan ini sulit, katanya Ki. Kita sudah terbiasa melihat darah. Kadang-kadang betapa kita tidak kaget, misalnya ada fenomena apa, terorisme, orang ngebom, itu kan terus gambarnya kita sebar kemana-mana. Kalau diblokir kita penasaran, ingin tahu. Mungkin kita hanya kok ada gambar gitu ya, tapi kita bisa menikmati. Jangan-jangan memang konstruksi diri kita, DNA kita agak terpengaruh itu. Sejarah mungkin sejak zaman kerajaan dulu kan memang sejarah yang berdarah-darah. Kalau ada yang mau baca sejarahnya Singosari, Mojopahit itu kan ya, pergantian kekuasaan selalu lewat pertumpahan darah. Dilanjutkan zaman Belanda, perjuangan juga berdarah-darah. Zaman Jepang berdarah-darah. Orde lama darah tumpah, orde baru darah tumpah. Jangan-jangan itu yang membuat kita gampang rusuh, gampang sekali dimobilisasi untuk kisruh, karena memang mungkin kita kangen dengan situasi ribut, situasi perang, situasi itu. Jangankan yang gitu, kalau ada, saya pernah baca buku psikologi itu, kemurungan saja bisa diwariskan ke generasi selanjutnya. Jadi kalau nenek moyangmu murung, misalnya dulu simbahmu diputus pacarnya terus patah hati sehingga hidupnya murung terus, itu bisa diwariskan ke anak cucunya, sehingga punya mental, punya psikologi yang gampang murung, gampang sedih. Jadi yang itu saja bisa diwariskan, apalagi peristiwa-peristiwa traumatik. Sindah saya dulu cerita kalau lihat mayat, kalau lihat itu jadinya biasa sekali.
lihat PKI disembelih itu biasa. Jadi ya di luar peristiwa, di luar kepentingan politik, secara psikologis ini sebenarnya mengkhawatirkan. Kita jadi tidak menghargai nilai manusia dan kemuliaannya. Itu yang diprihatinkan oleh Ki. Mungkin oleh generasi teman-teman ini, ayo dibiasakan untuk mengingat-ingat bahwa manusia itu mulia di level apapun. Kita tidak punya hak sedikit pun untuk menghabisi nyawa siapapun, karena yang punya hak satu-satunya hanya Allah. Oke, itu nanti proses panjang sebenarnya, karena tidak bisa diceramahkan, harus dibiasakan. Kalau hanya diceramahkan hanya bisa dipahami, karena ini harus disadari. Sementara memori ini sudah agak kuat, mungkin terpancang di kepala kita. Rasanya mungkin bayanganmu, kalau musuhmu itu mati, kalau musuhmu itu meninggal, kamu syukuran luar biasa. Itu kan ada rasa itu. Saya tidak tahu, mungkin coba kamu cek ya, siapa orang yang paling kamu benci hari ini. Seandainya dia meninggal, mungkin kamu alhamdulillah, mungkin gitu. Iya. Oke, kalau masih ada itu mungkin harus direview ulang perspektif hidupmu, bahwa ada orang pernah salah, ya, ada orang pernah keliru, ya, tapi mungkin bukan hak kita untuk menyumbai dia mati, untuk membayangkan dia segera ketemu ajalnya dan macam-macam. Oke, itu tugas peradaban kita hari ini ya. Pelan-pelan kita belajar itu.